Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani dan pecinta pertanian. Selamat datang kembali di channel kami, Navarel Farm. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan budidaya pertanian, pencampuran pestisida yang tepat. Pestisida adalah salah satu alat utama dalam menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Namun, pencampuran pestisida tidak bisa dilakukan sembarangan. Agar pestisida bekerja secara efektif dan efisien, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Dalam video kali ini, kami akan membagikan 3 prinsip utama dalam pencampuran pestisida yang membantu sahabat memaksimalkan hasil pertanian sahabat. Dari menghindari percampuran dalam satu golongan, cara kerja yang berbeda, hingga urutan pencampuran yang benar, semua akan kami bahas secara mendetail. Jadi, pastikan sahabat tidak melewatkan informasi berharga ini. Mari simak videonya sampai selesai dan pastikan teknik pencampuran pestisida sahabat tepat guna. Mari kita mulai. Pencampuran pestisida yang tepat bisa jadi satu faktor keberhasilan budidaya pertanian. Tidak hanya meningkatkan kuantitas hasil, pestisida yang bekerja secara efektif juga akan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Agar penggunaan pestisida tepat, salah satu trik yang bisa sahabat lakukan adalah dengan mencampurkan satu jenis pestisida dengan jenis lainnya. Formulasi pestisida dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk cair dan padat. Pestisida bentuk cair terdiri dari EC, WSC, ULV, SL, AS, dan FW. Sementara itu, pestisida padat dikelompokkan menjadi 8 jenis yang berbeda, yaitu G, SG, WG, WP, SP, ST, SD, dan RMB. Pestisida juga dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Pertama adalah pestisida sistemik, yang merupakan jenis pestisida yang bekerja setelah diserap oleh bagian tanaman seperti daun, akar, maupun batang. Kedua adalah pestisida kontak. Ini adalah jenis pestisida yang bekerja di bagian tanaman yang terkena dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Sebelum mencampur pestisida, perlu sahabat ketahui tujuan dari pencampuran tersebut. Secara umum, mencampur pestisida berguna untuk menghindari resistensi atau kekebalan hama penyakit tanaman terhadap bahan aktif pada pestisida tertentu. Yang pertama, hindari mencampur pestisida dalam satu golongan. Prinsip pertama adalah menghindari pencampuran pestisida yang berasal dari golongan yang sama. Contohnya, hindari mencampur pestisida yang keduanya memiliki bahan aktif yang sama, yaitu mancozeb. Hal ini penting diperhatikan karena pencampuran keduanya hanya akan membuat pengeluaran semakin boros dan efektivitasnya tidak bertambah. Sahabat bisa melihat reaksi yang terjadi dengan mengamati apakah hasil yang didapatkan tercampur merata atau tidak, serta adakah endapan atau kumpalan. Bila hasilnya terjadi endapan atau kumpalan, maka sebaiknya kedua pestisida tersebut digunakan secara bergantian tanpa dicampurkan. Yang kedua, jangan mencampur pestisida dengan cara kerja yang sama. Telah diketahui sebelumnya bahwa pestisida juga dibedakan berdasarkan cara kerjanya, yaitu sistemik dan kontak. Hal ini juga penting diperhatikan untuk mendapatkan campuran pestisida yang tepat. Pencampuran pestisida dengan cara kerja yang sama juga akan membuat efektivitasnya tidak bertambah. Oleh karena itu, sahabat bisa menyampurkan pestisida kontak dengan pestisida sistemik.
Untuk mengetahui cara kerja pestisida ini, sahabat bisa melihat pada bagian kemasan. Sahabat juga bisa mencampurkan pestisida dengan sasaran target yang sama, namun dengan cara kerja yang berbeda. Yang ketiga, mulai dari jenis pestisida dengan kelarutan terendah. Prinsip pencampuran yang terakhir adalah melarutkan jenis pestisida dengan kelarutan terendah atau yang paling sulit untuk larut terlebih dahulu. Urutannya adalah bentuk butiran yaitu G atau WG, bentuk bubuk WP, SP, dan SD, dan bentuk larutan atau WC atau SL. Bila sudah tercampur rata, sahabat juga bisa menambahkan dengan bahan perekat dan pupuk daun agar efektivitasnya semakin tinggi. Itulah 3 prinsip yang mendasar yang harus sahabat pahami sebelum mencampurkan pestisida. Terima kasih sudah menyimak video kami tentang pencampuran pestisida yang tepat. Kami berharap informasi singkat yang kami bagikan saat ini bisa membantu sahabat dalam meningkatkan hasil dan kualitas pertanian sahabat. Jangan lupa untuk menerapkan 3 prinsip yang penting yang telah kita bahas sebelumnya. Hindari pencampuran pestisida dalam satu golongan, pilih pestisida dengan cara kerja yang berbeda, dan mulai dengan jenis pestisida yang kelarutannya terendah. Dengan cara ini, sahabat akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan efektif. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, beri kami like, share, dengan teman-teman petani lainnya, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru tentang tips dan trik pertanian lainnya. Kami juga sangat senang mendengar pendapat sahabat. Jadi, tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman sahabat dengan pencampuran pestisida atau pertanyaan yang mungkin sahabat miliki. Terima kasih atas perhatian sahabat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bertani dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.